Ya, nampaknya dengan pelemahan indeks harga saham gabungan sudah mengonfirmasi bahwa tren dari indeks harga saham gabungan terjadi koreksi begitu atau masuk ke fase bearish atau turun ke bawah begitu, dan level 6.700 bisa saja terbuka secara lebih lebar begitu untuk disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Memang view dari para pelaku pasar ini kalau Anda melihat seperti apa sih sebenarnya, Maria? Terkonfirmasi sebenarnya ya 6.700 mungkin saja, karena memang ini sudah langsung diapresiasi beberapa manajer investasi yang juga ikut merilis atau mereview kembali target akhir untuk indeks harga saham gabungan yang sebelumnya cukup optimis di 7.100, 7.200 bahkan di 7.500, sekarang rata-rata targetnya diturunkan. Karena sudah dilihat bahwa perdagangan hari ini kita bicara based on teknikal ya, karena kalau kita bicara mengenai apa-apa yang berkaitan dengan sentimen global ini masih sama aja gitu. Betul. Ya, semuanya masih dari Amerika Serikat, semuanya masih kekhawatiran terhadap pilihan-pilihan investasi para investor. Nah, di level 7.000 sudah ditinggalkan gitu ya, sekarang sudah ada di level 6.900-an, kemudian level MA5 dan MA20 ini sudah berdekatan. Fase downtrend sudah terkonfirmasi, level 6.800 jika besok tersentuh 6.700 akan terbuka. Nah, ini yang akan harus diantisipasi oleh para pelaku pasar ya. Nah, kalau kita lihat, kita juga nggak sendirian. Kalau kita lihat beberapa market di kawasan global, terutama Nasdaq kemarin gitu ya, bursa Amerika Serikat khususnya di indeks Nasdaq, di mana indeks Nasdaq ini adalah payung untuk beberapa saham-saham teknologi yang tertekan cukup dalam. Ini juga terjadi hari ini, teknologi kita juga tertekan cukup dalam, di mana Nasdaq ini sudah terkoreksi cukup dalam, ambruk bahkan sampai ditutup di level terendahnya sejak Juli 2020. Ini paling rendah sejak Juli 2020. Dan ini juga masih terkait mengenai bayang-bayang resesi Amerika Serikat, kemudian juga kekhawatiran juga mengenai standnya The Fed dan apa-apa saja yang masih diantisipasi deh oleh para pelaku pasar, sehingga memunculkan kekhawatiran untuk tune in di aset beresiko seperti saham. Betul sekali, apalagi kalau kita melihat pasar properti Amerika Serikat sedang lesu-lesunya karena sektor properti ini menjadi salah satu sektor terbesar yang menopang 3 indeks utama di bursa Amerika Serikat. Apalagi yang dikhawatirkan adalah bubble di sektor properti ini karena kenaikan suku bunga acuan dari The Fed ini akan membuat juga suku bunga dari kredit, utamanya kredit kepemilikan rumah atau properti di Amerika Serikat akan melambung naik, dan ketika ini memang terjadi otomatis juga akan menekan begitu ya daya beli, utamanya mungkin di sektor properti yang menjadi kontributor utama di bursa Amerika Serikat. Dan itu terlihat ya, karena kan The Fed juga masih akan tetap hawkish, jadi masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga sampai ke level inflasi 2%, dan ini masih panjang sekali untuk mencapai ke sana, Gibran. Jadi agak berat sebenarnya untuk beberapa saham atau sektor-sektor yang ada di bursa global ataupun juga bursa efek Indonesia. Ya, apalagi ketegangannya ini bukan hanya sebenarnya antara Ukraine dan Rusia begitu, tetapi ini perang juga antara Amerika Serikat dan China dengan beberapa larangan begitu yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Biden. Ini membuat ketidakpastian ini semakin nyata di depan. Ya, dari 2018 nggak selesai-selesai sampai sekarang ya. Sampai ada tambahan perang geopolitik Ukraine dan juga Rusia, ternyata Amerika dan China juga berlanjut lagi dengan larangan semikonduktor asal China. Nah, ini menambah deretan daftar perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Ini memang agak krusial karena sebenarnya chip atau semikonduktor ini banyak sekali dipakai untuk industri-industri esensial. Kita taruhlah handphone, tab, laptop yang kita pakai semuanya menggunakan chip atau semikonduktor begitu ya. Dan memang dominasinya tuh di sebuah perusahaan yang ada di China, di Huawei Technologies lah. Kita tahu ya, ini perusahaan yang sangat besar sekali dan ini agak berat gitu ya. Dan yang namanya perang dagang kan emang sedikit merepress dominasi dari sebuah negara, dan ini yang dilakukan oleh Presiden Biden tampaknya. Dan nilai dari ketegangan Washington dan Beijing ini bisa sampai 550 miliar US dollar. Jadi ya terang saja ini cukup angka yang besar ya. Dan ini pasti akan berpengaruh kepada semua sektor-sektor yang memang erat atau menggunakan chip atau semikonduktor sebagai salah satu komponennya. Dan hampir sebagian besar sebenarnya industri yang cukup menggerakkan aktivitas kita sehari-hari yaitu menggunakan chip ataupun semikonduktor. Ya, betul sekali. Apalagi memang ketegangan antara Amerika Serikat dan China ini nggak berhenti-henti dari 2018 ya kalau kita lihat. Bahkan for the first time I come to CNBC Indonesia ini sudah ada trade war begitu ya ini, dan sentimennya sangat tidak terlalu baik begitu ketika kita melihat berbagai macam tekanan secara global, utamanya supply chain yang terganggu, adanya juga gangguan semikonduktor begitu atau persaingan antara Amerika dan China. Ini membuat para view dari para pelaku pasar ini cenderung abu-abu, sehingga tentunya akan meninggalkan aset-aset berisiko dan masuk kepada aset-aset yang bisa dikatakan hedging nilai atau justru mungkin lebih memilih cash is the king. Tapi di satu sisi dengan memilih cash is the king ini membuat tentunya dolar Amerika Serikat ini begitu perkasa ya. Makin perkasa
seperti saat ini juga ya, karena keperkasaan dolar Amerika Serikat membuat beberapa mata uang utama dunia termasuk yang di kawasan Asia yaitu Indonesia pun juga tertekan. Tadi juga diupdate ya 15.300-an, bahkan secara daily-nya tuh bisa mencapai ke 5.400-an. Ya benar tadi yang disampaikan Gibran, ini sebagai salah satu hal yang disebutkan bahwa dolar ini masih sebagai aset lindung nilai. Jadi aksi buru dolar ini masih cukup tinggi sehingga permintaan dolar di pasar ini cukup besar, dan inilah yang terjadi begitu ya untuk nilai tukar kita semakin tertekan. Cuman lucunya nih Gibran, ternyata keperkasaan indeks dolar ini masih menjadi ganjalan beberapa mata uang di kawasan Asia. Misalnya kalau kita lihat dari rupiah, sebenarnya rupiah masih cukup perform ya 0,01% terhadap dolar Amerika Serikat dan menjadi satu-satunya mata uang yang terapresiasi di antara yang lain. Nah, kalau dibilang rupiah ini tertekan, tapi ternyata masih ada yang lebih tertekan dari rupiah. Karena kalau kita lihat ada yuan China, baht Thailand, ini masing-masing koreksinya sudah tajam sekali mencapai 0,55% dan 0,52% terhadap greenbacks. Jadi sebenarnya kita masih lumayan tidak tertekan-tekan banget gitu ya, apalagi juga sejumlah monetary policy juga sudah digelontorkan begitu ya, aksi membanjirkan mata uang dolar gitu ya. Intervensi melalui cadangan devisa pun juga sudah dilakukan untuk menjaga nilai tukar kita. Dan batas akhirnya itu kan di 15.500 yang which is ini sudah tipis sekali dari harga nilai atau nilai tukar yang saat ini terbentuk. Iya, 15.300 mungkin harus diantisipasi juga oleh Bank Indonesia melihat bagaimana pergerakan dari nilai tukar rupiah kita. Apalagi monetary policy dan juga sebenarnya fiscal policy juga dibutuhkan seiring sejalan begitu agar daya tahan dari fundamental ekonomi Indonesia ini masih tetap terjaga. Kondisi makroekonomi sebenarnya untuk Indonesia sendiri itu jauh lebih better ketimbang kalau kita compare dengan negara-negara peers kita yang berada di Asia Tenggara. Apalagi dengan trade balance kita yang surplus 28 bulan, ini membuat tentunya ada optimisme begitu ya dari para pelaku ekonomi di dalam negeri kita dengan utamanya kenaikan harga batu bara yang semakin meningkat tentunya, dan juga kenaikan beberapa harga komoditas yang menjadi unggulan Indonesia. Ini membuat surplus dari trade balance kita karena nilai ekspornya mengalami peningkatan. In one side juga nilai impornya juga mengalami peningkatan, artinya PMI manufaktur atau daya saing industri manufaktur dalam negeri kita itu begitu bagus sebenarnya. Nah, ini harus dijaga, utamanya mungkin kalau kita memantau bagaimana dengan harga batu bara yang menjadi primadona. Jadi ada yang banyak mengatakan gini Maria, harta yang paling berharga adalah batu bara. Oh gitu ya. Gitu katanya. Ini bahkan para konglomerat dunia ini, Indonesia maksudnya berburu ya saham-saham batu bara. Ya siapa sih yang gak suka ya kan. Padahal batu bara barang Tuhan bagi rata ya. Bagi rata ya. Harusnya kita juga tahu ya bahwa ini adalah aset dan sebenarnya batu bara juga masanya tidak akan panjang lagi karena kan lagi diterpa masa untuk green economy, green energy gitu ya. Jadi masih fasenya sebenarnya tinggal sebentar lagi. Karena mungkin tinggal sebentar lagi dan sebagai salah satu energi pilihan begitu ya. Harga batu bara ini memang terus melambung. Kalau kemarin kita lihat ya di sini mungkin di kisaran 385, tadi secara daily trade di 386,5. Jadi sebenarnya up and down kenaikannya juga masih ada. Walaupun memang meninggalkan level-level tertingginya di $400 Amerika Serikat per metric ton, tapi batu bara ini masih di level tertingginya. Kita tahu lah ya, pertama kita pernah update di $70, $100, sekarang di $386. Pasti sudah banyak cuan lah yang didapatkan oleh investor ya Gibran ya. Apalagi untuk para investor yang sudah mengakumulasi saham yang satu ini yang dari awal begitu ya, ketika sentimen mungkin batu bara masih di harga 70-an sudah punya gitu ya, dan harga saham ini juga di level-level paling minimal begitu dan sudah dimiliki. Nah sekarang ini mungkin bisa happy walaupun mungkin agak sedikit koreksi ya. Kalau tadi saya sempat update nih masih menguat 3,41% di sesi pertama, tapi ternyata di closing market hampir auto reject bawah ARB 6,82% di Rp164 per satu lembar saham ya. Ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan karena adanya konfirmasi dan sudah diketok palu ya dengan adanya Antoni Salim yang resmi berkongsi juga dengan Bumi Resources, dan hal ini tentunya ditandai dengan setujunya rencana private placement. Dan ada banyak alasan yang berguling juga sih Gibran, kenapa kok Bumi memilih untuk private placement ketimbang right issue, karena memang mereka ditunggu deadline untuk pembayaran hutang yang dimiliki oleh Bumi Resources, dan ketika ketok palu ini happy banget begitu ya. Tapi mungkin investor tahu bahwa memang tujuan dari
private placement ini apa begitu ya, mungkin ada sedikit koreksi yang terjadi. Nah, dengan adanya disepakati rencana Bumi ini di awalnya akan menerbitkan 200 miliar saham baru di harga 120 ini berarti terkonfirmasi dan Bumi akan mendapatkan dana segar sebesar 24 triliun rupiah dan nantinya akan ada dua entitas yang akan menyerap saham baru Bumi. Yang pertama ada Mach Energy dari Hong Kong Limited atau MEL dan juga yang kedua itu ada Treasure Global Investment Limited atau TGIL. Nah, yang menarik sebenarnya ada delusi kepemilikan saham publik dari 70% menjadi 34%. Berarti cukup besar ya, kan ada saham yang bagus sebenarnya yang tidak terlalu banyak dominasi publiknya. Nah, ini agak menarik sebenarnya untuk view Bumi ke depannya. Betul sekali, apalagi mungkin ya dengan apa yang menjadi aksi korporasi dari Bumi, investor masih agak cenderung lebih berhati-hati karena ini kan saham pernah sempat tidur begitu ya, membumi agak cukup betul. panjang. Jadi mungkin para pelaku pasar utamanya mungkin yang view-nya agak jangka panjang lebih berhati-hati, tidak mau menangkap pisau yang jatuh jadi nggak berdarah-darah gitu ya. Nah, ini cukup menarik sebenarnya, tapi disclaimer on, semua keputusan berada di tangan Anda ketika Anda mau membeli satu saham. Kita kembali lagi mendisclaimer on tentunya terhadap apa yang Anda saksikan dan juga apa yang Anda dapatkan informasi dari CNBC Indonesia. Maria, kita masih akan ulas begitu ya bagaimana tentang kabar Antoni Salim ini resmi berkongsi begitu dengan grup Bumi Resources yang ditandai dengan persetujuan rencana private placement Bumi oleh para pemegang saham.